Tuntut Wakil Rektor Bidang Kemasan UGM karena mengedarkan kabar bohong. Loh? Pakai pasal 28 ayat 3. Memang nggak ada kerusuhan. Bikin aja kerusuhan biar terpenuhi unsurnya. Loh, bikin aja kerusuhan biar terpenuhi unsurnya. Loh, apa-apaan ini pengacara ini? Kalau kau memang ngajak rusuh, mau membuat kerusuhan, oke, nggak apa-apa. Rekam jejakmu udah dibaca orang, udah disimpan orang. Kau kalau udah merasa hebat kau jadi pengacara atau jadi manusia yang sudah hebat, nantang-nantang kerusuh, kapan kau bisa jumpa aku? Duel kita. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak menyerah aja kau ya? Kurasa yang udah seteres kau, bego. Weh, respon, jaga ram. Udah seteres kau. Apa yang mau kukuliti? Kau sebentar lagi dikuliti sama pihak kepolisian. Ada ya seekor anjing minta Pak Jokowi menyerah sama dia. Kalau kau minta sama orang gila mungkin karena orang gila tidak punya otak, tidak punya daya ingat yang bagus. Tapi Pak Jokowi orang cerdas, orang pintar, ya, orang nomor 1 di Indonesia ini. Nah lu hanya seekor anjing minta Pak Jokowi menyerah sama kau. Sorry kata Pak Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang si Tompel ya. Coba habis ini teman-teman simak ya video ini dengan seksama ya. Jadi si pengacara abal-abal ya, yang dengan dungunya itu ya, dengan yang dungunya kagak ketulungan itu, kembali bikin gaduh ya. Kalau kemarin dia menuduh Jokowi yang katanya pembohong ya kan. Nah, Jokowi yang katanya seperti ayam yang disembelih. Kini dia muncul lagi teman-teman ya sebagai seorang provokator ya. Sekarang yang dibidik adalah Wakil Rektor UGM. Kata si Tompel ya, sang Wakil Rektor itu telah membuat berita bohong yang menyebabkan kerusuhan. Kalau nggak ada kerusuhan, ya dibikin saja kerusuhan. Coba bayangin, aduh udah Tompel koplak pula ya kan. Beginilah ya kan, memang misi mereka itu sejak dulu ya seperti itu. Jadi kalau tidak ada tindakan nyata dari pemerintah, para orang-orang idiot yang ingin merusak bangsa ini tidak akan pernah taubat, tidak akan pernah jera, dan Indonesia ya kan selalu gaduh oleh mereka. Ini jadi pemerintah harus hadir dengan peraturan pemerintah, bukan hadir hanya sekedar melakukan penegakan hukum, tapi membuat aturan baru gitu ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Tuntut Wakil Rektor Bidang Kemasan UGM karena mengedarkan kabar bohong. Loh? Pakai pasal 28 ayat 3. Memang nggak ada kerusuhan. Bikin aja kerusuhan biar terpenuhi unsurnya. Loh, bikin aja kerusuhan biar terpenuhi unsurnya. Loh, apa-apaan ini pengacara ini? Cara HTI bekerja, kelompok ini akan terus bikin huru-hara jika masyarakat kita mudah diprovokasi. Kalau dia memang berani, kenapa tidak dia sendiri yang menuntut Warek UGM? Ya nggak berani lah. Tapi kok bisa ya dia mengusulkan untuk membuat kerusuhan ya? Tapi emang ya mental-mental orang HTI ya begini mungkin ya. Selalu membuat huru-hara, selalu membuat kegaduhan, selalu menyebarkan propaganda-propaganda agar masyarakat benci terhadap pemerintah, agar masyarakat benci terhadap sistem demokrasi. Agar mereka ini, kelompok-kelompok HTI ini bisa mendirikan khilafah di Indonesia, bisa menyebarkan paham-pahamnya di Indonesia. Coba bayangkan teman-teman ya, apa yang sudah diulas oleh netizen barusan ya, seorang konten kreator, YouTuber Nusantara ya kan, ketika mengulik atau mengomentari pernyataan si Tompel ya, si pengacara koplak yang justru lebih dekat sebagai seorang provokator demo ya kan, provokator untuk melakukan perusakan daripada sebagai seorang pengacara. Coba yang orang seperti ini ya kan, ini masuk loh kategori penghasutan ya kan. Iya, karena menghasut orang untuk melakukan aksi perusakan gitu loh, anarkistis.
Loh, dia sebagai seorang pengacara bang, kebal hukum. Ya kalau dia sedang beracara, kebal hukum. Tetapi kalau dia tidak sedang beracara, ya dia manusia biasa seperti kita gitu loh ya. Lanjut. Tuntut wakil rektor bidang kemaslahatan UGM karena mengedarkan kabar bohong. Loh. Pakai pasal 28. Ini saya menanggapi kata-kata Tompel Bodat. Dia mau pakai pasal 828 tak berapa tadi, bilang katanya mau membuat kerusuhan biar rusuh. Ini grup-grup HTI ini. Saya nggak menguraikan tentang organisasi HTI-nya, enggak. Saya hanya mau bicara kepada yang bernama Nurdin siapa ya? Panggilannya Tompel ini, pengacara katanya. Kau mau ngundang kerusuhan, membuat kerusuhan, ngajak kerusuhan, oke, nggak apa-apa Tompel. Ini saya pribadi. Aku pun mau pribadi samamu. Nggak perlu saya membawa organisasimu. Kalau kau memang ngajak rusuh, mau membuat kerusuhan, oke, nggak apa-apa. Rekam jejakmu udah dibaca orang, udah disimpan orang. Kau kalau udah merasa hebat kau jadi pengacara atau jadi manusia yang sudah hebat, nantang-nantang kerusuh, kapan kau bisa jumpa aku? Duel kita. Nggak perlu bawa organisasi apa-apa. Saya nggak ikut campur dengan organisasi apapun. Tapi kalau kau memang kau ucapkan, kau pancing dengan kerusuhan, ngajak kau rusuh, biar rusuh, mendingan kau duluan duel sama aku. Ayo, kalau memang kamu hebat, Tompel, cari akunku atau DM saya. Kita lahir tidak kembar, sendiri-sendiri lahir. Kita duel sendiri-sendiri. Tidak perlu bawa orang-orang. Kalau kau Tompel memang hebat kau, ayo, nih, orang Pekanbaru, main kita. Di mana kau minta, ayo. Kalau kau memang orang Jakarta, aku orang Pekanbaru, kita main di Palembang. Sama-sama jauh. Kau dari Jakarta ke Palembang. Saya dari Pekanbaru ke Palembang. Melangkah jauh dari rumah masing-masing atau dari kampung masing-masing. Kau udah kurasa-rasakan udah hebat kali kamu ini. Mau membuat rusuh-rusuh terus ini, tengok. Ayo. Kalau memang kamu jagoan, ayo ketemu sama yang orang Pekanbaru, aku ini. Cara pribadi aja. Gak usah bawa siapa-siapa. Istrimu kau tinggal di Jakarta, istriku saya tinggal di Pekanbaru. Main kita di Palembang. Sama-sama jauh dari daerah kita. Aku udah cukup bosan aku nengok mukamu itu dan bahasamu yang selalu mengaco-ngaco gak karu-karuan itu. Ya? Kalau memang ya kirim nomor HP-mu ke TikTokku ini. Kalau memang kau hebat. Aku udah bosan betul ini sekarang ini. Memang betul-betul bosan nengok kata-katamu ini. Sebetulnya kau tuh orang Indonesia apa orang mana kau tuh? Apa pendatang? Kok selalu membuat kacau di Indonesia ini? Salam dari saya nih, Pak Boy dari Pekanbaru. Main kita Tompel, saya tunggu kalau kau memang hebat. Ayo. Nah, ini keren saya sependapat ya kan. Pel, daripada kamu menyuruh orang untuk melakukan kerusuhan, ya kan, membuat negara ini chaos. Kalau lu ingin rusuh, langsung aja lawan gua, ya kan? Nggak usah banyak-banyak, 1 lawan 1 gitu loh. Nggak usah ngajak teman-teman, saya nggak perlu ngajak teman-teman, ya kan? 1 lawan 1, ayo kalau ingin rusuh. Keren kali, ya kan? Dari wajahnya kelihatan ini orang Indonesia asli, beda dengan Tompel, ya kan? Coba itu dicek dalam ilmu anatomi, Tompel itu, ya kan? Orang mana?
Secara anatomi kemungkinan dia merupakan keturunan para imigran gelap ya. Imigran gelap dari mana bang? Dari India Selatan. Lanjut, lanjut. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kau ya? Ya, Ingko Kurasa yang udah seteres kau bego. Weh, respon, jaga ram. Udah seteres kau. Apa yang mau kau kuliti? Kau sebentar lagi dikuliti sama pihak kepolisian. Kau lihat nggak percaya? Sebentar lagi tinggal tunggu waktu. Ya. Apa yang mau kau kuliti? Pak Jokowi, mana bisa kau kuliti dia? Ya? Iya, bagus kau kuliti, kau pulang kampung babi itu kau kuliti sana. Iya, pala bapak kau digigit begu tau kau. Pala bapak kau digigit begu gazang. Makanya kau jadi kayak gitu. Iya, respon. Iya, muka sakaratul maut kau. Betul, pusat mukamu itu. Hah? Muka udah Senin Kemis. Respon. Entah apa yang kau cari. Iya, memang kau orang seteres kau. Iya, teman-teman. Video barusan membahas tentang si Resmond Jang Enam ya. Yang sudah berbeda dengan dua video sebelumnya yang membahas atau mengulas tentang si pengacara Dungu ya, si Tompel. Barusan adalah si Krismon alias si krisis moneter yang menurut netizen barusan sudah seteres ya. Ya kan, Krismon seteres Jang Enam katanya. Aduh. Gimana menurut teman-teman? Sependapat nggak? Kalau saya sih sependapat ya. Lanjut. Aduh, Jokowi. Kenapa lo nggak nyerah aja kau ya? Ya, Ingko Ngakak. Ada ya seekor anjing minta Pak Jokowi menyerah sama dia. Kalau kau minta sama orang gila mungkin karena orang gila tidak punya otak, tidak punya daya ingat yang bagus. Tapi Pak Jokowi orang cerdas, orang pintar, ya, orang nomor 1 di Indonesia ini. Nah lu hanya seekor anjing minta Pak Jokowi menyerah sama kau. Sorry kata Pak Prabowo. Kau bilang menguliti Pak Jokowi, yang ada kau yang dikuliti. Pak Jokowi sama para netizen pendukungnya Pak Jokowi. Sekarang apa coba kerjamu? Cuma menggonggong doang di jalanan. Karena belum dikasih makan tuanmu. Minta makanan tuh. Banyak di tempat sampah, makan sana. Kurang ajar netizen ini. Harus dicari ini siapa ini mama yang ini, mama yang bening ini. Masa dikatain katanya seekor anjing tadi ya katanya. Coba saya dengerin lagi ya. Saya putar sebentar ya. Tunggu dulu ya. Ada seekor anjing yang menginginkan atau berharap Pak Jokowi menyerah kepada dia katanya. Sebentar, ya kan? Yang mama bilang anjing itu siapa? Tante. Yang kau bilang seekor anjing itu siapa? Sampaikan dengan terus terang gitu loh. Biar kami itu mengerti yang kau anggap itu sebagai anjing. Gimana menurut teman-teman, sependapat nggak dengan apa yang disampaikan oleh netizen barusan? Saya sependapat dong. Lanjut. Orang-orang yang selama ini mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi, tapi ternyata tidak ubahnya hanyalah manusia-manusia munafik. Selama ini mereka menuduh Pak Jokowi berbohong, tapi pada kenyataannya dan faktanya mereka lah yang berbohong. Dan kebohongan itu dibongkar oleh pakar digital forensik, yaitu Bang Joshua M. Sinambela. Munafik. Iya, jadi gini loh, dalam ilmu psikologi sebetulnya sudah ada ya, psikologi dasar itu ya. Abang kok sok tahu aja sih, forensik apa namanya itu, mikro ekspresi sok tahu, makro ekspresi sok tahu, linguistik sok tahu, ilmu AI juga sok tahu, bukan sok tahu ya kan. Namanya juga mantan jurnalis. Jurnalis itu harus tahu sedikit tentang banyak hal. Beda loh ya seorang ahli. Ahli itu harus tahu banyak tentang sedikit hal. Jadi mengerucut. Nah, ya kan itu seorang ahli. Tapi kalau seorang jurnalis, saya kan mantan jurnalis gitu ya. Nah,
itu harus tahu banyak, tahu sedikit tentang banyak hal. Jadi apa aja itu harus tahu. Kalau nggak tahu gimana mau nulis berita, gimana mau ngedit nanti ketika dapat berita dari wartawan. Ini apaan ya, istilah ini apa ya, gitulah ya kan. Iya, jadi ya kan si digital forensik ini intinya itu sudah dibongkar habis-habisan ya. Kembali lagi ke laptop ya. Jadi si Krismon ini sudah pada tahap yang sangat terdesak ya, dan sebentar lagi kemungkinan besar memang yang bersangkutan ini akan ya mendapatkan rompi oren. Dan intinya adalah ya kan, orang yang suka menuduh ya kan, nah, menuduh itu apa namanya? Biasanya orang itu suka melakukan hal yang sama. Waduh, bingung kali bang, ngomongnya kok ribet. Oh ya, gini saya jelasin ya. Misalnya nih, saya suka misalnya menuduh orang itu suka mencuri. Nah, secara ilmu psikologi biasanya orang yang menuduh itu adalah suka mencuri juga gitu loh. Makanya dia menganggap orang lain akan melakukan hal yang sama seperti dirinya gitu loh. Ilmu psikologi yang ingin saya sampaikan tadi ya kan, sampai muter-muter. Mohon maaf ya kan. Lanjut. Rismon Sianipar, Anda itu sekarang ditunggu oleh Bang Joshua untuk mengajak Anda berdiskusi. Wah, ini menarik nih. Karena tadi saya melihat Bang Joshua itu menjelaskan dari mulai dia datang ke UGM, melihat skripsi-skripsi teman-temannya Pak Jokowi, termasuk Pak Jokowinya juga. Itu dia jelaskan, terus dia kirimkan ke Anda. Nah, niatnya Bang Joshua itu ingin berdiskusi ya, secara terbuka dengan Anda. Tapi katanya belum ada tanggapan karena di dalam chat itu ya kan yang dikirimkan kepada Anda sampai sekarang belum ada tanggapan. Ini menarik sekali ya. Kenapa Bang Rismon? Anda gak berani berdiskusi ya kan, debat terbuka dengan Bang Joshua yang mungkin sebagian data-data itu dikirimkan ataupun juga dipakai oleh Anda untuk memperkuat asumsi Anda mengenai ijazah palsunya Pak Jokowi. Dan sekarang Bang Joshua itu menanti ya untuk bisa berdiskusi dengan Anda terkait masalah ijazah ini. Tapi kenapa belum ada tanggapan? Ini aduh, katanya meyakini, tapi orang mau dia berdiskusi di chat nggak dibalas. Balas dong Rismon, ajak berdiskusi orang-orang seperti itu. Ya kan, bisa aja nanti untuk memperkuat asumsi Anda. Ataupun mungkin saja asumsi Anda ini akan terpatahkan oleh data-datanya ataupun penjelasannya Bang Joshua. Saya tunggu nih, menarik sekali ya, daripada berdiskusi dengan misalkan ya kan orang-orang yang tidak memiliki data, lebih baik ini. Cocok nih, ya kan? Kapan dan waktunya dong? Ayo, gue tunggu nih sebagai rakyat. Bila perlu live. Nah, itu menarik sekali tuh. Yakin saya. Seyakin-yakinnya itu yang namanya krisis moneter tidak akan pernah mau ya kan bertemu dengan ahli digital forensik yang benar-benar, dan juga tidak akan mengklarifikasi terkait ijazah S2 dan S3-nya yang diduga palsu ya. Saya yakin tidak akan berani klarifikasi, dan saya yakin setelah ini orang dijerat kasus pencemaran nama baik ya oleh Pak Jokowi, juga pasti nanti akan ada pihak yang melaporkan si Rismon ini terkait pemalsuan dokumen. Salah satunya adalah ijazah S2 dan S3 yang konon diterbitkan oleh Yamaguchi University yang faktanya ditampik oleh institusi yang bersangkutan ya. Gimana menurut teman-teman ya? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya kan. Keputusan ada di tangan Anda, ya kan? Baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju, silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.